وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Saya biasa mendapati orang yang murkia yang bukan mahramnya, dia itu pakai kos tangan, Ustadz. Sambil membaca ayat, biasa dia pegang akhwatnya pakai kos tangan. Apakah hal itu dibolehkan? Dan yang kedua, kadang saya dapati juga, Ustadz, dia banyak bertanya kepada yang diruqyah ini. Kalau sementara kerasutan, Ustadz, dia biasa bertanya sehingga menimbulkan kecurigaan kepada biasa tetangganya karena ucapan yang diruqyah, Ustaz. Apakah banyak berbicara dengan jin ini apabila diruqyah itu dibolehkan? Syukran, jazakallahu khairan. Ini tentang ruqyah. Memang akhir-akhir ini orang banyak bermudahan. Banyak bermudahan. Termasuk yang disebutkan dalam pertanyaan. Orang meruqyah datang, dia menyentuh yang diruqyah. Padahal itu perempuan. Dia bolehkan katanya karena pakai alas. Sekarang kita tanyakan saja. Apakah memang dalam syariat ada dalil yang membedakan dalam menyentuh perempuan yang bukan mahram? Boleh kalau pakai alas, tidak boleh kalau tidak. Apakah ada dalil yang membedakan? Tidak ada sama sekali. Semua dalilnya umum. Ia mengharamkan menyentuh perempuan yang bukan mahram. Mau pakai alas ataupun tidak pakai alas. Pakai kos tangan ataupun tidak. Itu termasuk kesalahan dalam ruqyah. Termasuk kesalahan dalam ruqyah. Pertama, melanggar. Ya, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa memegang atau menyentuh yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Asar daripada pengaruh daripada ruqyah itu bukan karena menyentuhnya, tapi karena bacaan yang kita baca juga. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah mendoakan kesembuhan untuk yang diruqyah. Bukan karena sentuhan kita. Karena pada tangan kita tidak ada berkahnya. Pada tangan kita tidak ada berkahnya. Itu yang perlu dulu diketahui, dan itu kesalahan yang banyak terjadi, yang sebagian orang kena syubhat dalam hal tersebut. Menyentuh hukumnya sunnah, tapi dia melakukan dosa. Kan kalau seorang meruqyah memang disunahkan untuk menyentuh tempat yang sakit. Tapi menyentuh ini tidak boleh menyentuh yang haram. Harus yang disentuh adalah yang halal. Kalau dia berdalil dengan sunnah untuk melanggarkan yang haram, salah besar. Itu adalah kesalahan dari peruqyah itu sendiri. Itu tidak boleh. Tidak boleh dia melakukan dosa untuk maslahat orang lain. Untuk kesembuhan orang lain. Dan di kita sudah dimaklumi bersama kaidah yang berjalan di tengah kita, ya, di tengah orang-orang yang sudah belajar, bahwa daf'ul madar muqaddam ala jalbil manfaah. Kita menghindari bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ada manfaatnya kalau kita pegang, pengaruhnya secara langsung. Tapi kan ada bahayanya kalau kita pegang. Bahayanya apa? Wah, kita laki-laki. Iya kan? Walaupun itu sakit, perempuan, setan juga bermain. Setan juga bermain. Jangan berburu atau mengembala di perbatasan. Jangan, di perbatasan jangan. Apalagi mau masuk. Itu jangan. Iya, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan lanjutannya, apakah boleh kita bercakap dengan orang yang diruqyah? Itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Banyak bertanya kepada yang diruqyah, tidak ada salahnya. Bahkan ini akan menimbulkan kerusakan. Tadinya
dia cuma mau keluarkan jinnya. Kalau disihir berarti dikeluarkan yang dikirim. Tapi sekarang malah jinnya akan katakan, ini saya dikirim oleh si fulan. Bisa saja jin berbohong. Bahkan bukan bisa saja. Dipastikan. Karena memang tujuannya dia untuk mentahrish, mengadu domba. Itu hati-hati. Iya, hati-hati. Jin, syaitan, iblis, itu pendusta. Itulah pendusta. Dan kadang dia masuk, itu untuk mengadu domba. Untuk mengadu domba. Walaupun benar, itu tidak perlu kita anggap yang seperti itu. Yang jelas, tidak ada salahnya bercakap dengan orang yang diruqyah. Dengan orang yang diruqyah, wallahualam. Ustaz. Berarti kalau pakai kaos tangan, tetap dilarang, Ustaz? Tetap. Walaupun dia berlapis-lapis. Iya, kita sentuh pun di balik tembok, haram. Yang haram hati kita mengharapkan menyentuhnya. Kan orang yang gila cinta itu, perempuannya di dalam tembok, dia sentuh temboknya. Tapi dia bayangkan itu perempuannya. Haram. Iya. Haram seperti apa lagi ini? Kos tangan tipis ya. Biasanya transparan juga, Ustaz. Nah, itu bahaya. Kan kalau kos tangan dirasakan nggak? Iya, biasanya Ah, dirasakan. itulah. Bahaya. Jadi bagaimana, Ustaz? Cara ruqyahnya tuh, Ustaz? Bacakan saja di balik hijab. Bacanya di balik hijab. Iya, itu kalau kita, alhamdulillah, kalau Anda lihat dari Ustaz Haidir, belum memang sering meruqyah. Kalau di As-Sunnah, Ustaz Haidir yang sering. Kalau ustaz-ustaz yang lain tidak. Kayak Ustaz Dul, malah beliau bilang, jangan sibukkan dengan itu. Tapi kalau Ustaz Haidir, beliau kalau ada orang datang, beliau ruqyah. Kalau laki-laki langsung disentuh, kalau perempuan biasanya tidak di masjid, tapi di rumah beliau. Dan saya tanya, misalnya kepada orang di rumah, karena dulu sering di rumah Ustaz Haidir, Ustaz Haidir ruqyah itu akhwat di balik hijab, bukan ketemu, tapi di balik hijab. Nanti akhwat yang menjaganya. Ustadz baca di kamarnya sendiri. Itu kalau dari yang sunnah. Kalau yang lain mereka bermudahan, wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.